Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami bihamdika miruyatun sabatat wa kita lanjutkan sebelum anca dirancangkeun disangakeun ka satarja kanggo awalan acara dina pangaosan nyararagan awit budaya. Ya pangasana Ustaz Tarja disangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga sampingnya dilanjutkan ku melasih anca anu kapotong kamari mangga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqa nasril habibil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadr wa tanfariju bil qurbat wa taqda bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa tasqal dhamani bil karim wa ala alihi wa sahbihi bil rahmati wa nafasi ja'ala liman innaka Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal amwat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa mu'minat laka hamdat darajat wa tukarrimuna biha aqsawiyat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Amma ba'd, para bapak, para ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita tentang kitab Maraqil Ubudiyah yang sempat tertunda, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik sehingga bisa amalkan isi dari kitab ini. Dan sebagaimana biasanya tolong diteliti ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena mungkin ada kesalahan dari saya atau penyampaiannya yang kurang jelas. Ini sampai mana Pak? Al-Wadhaif. Ya, berarti al-wadhaif al-arba' pada sholat wal takun awqatuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal takun awqatuka ba'da sholat ila tulu'i syamsi muwazza'ah. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ay maqsumatan.
ala arba'i wazaifah. Hendaklah waktu Anda sesudah sholat hingga terbitnya matahari itu terbagi menjadi 4 tugas, dibagi menjadi 4 wazifah, 4 tugas, 4 kerjaan, 4 ail aurat, 4 wiridan. Yang pertama, wazifatin fit da'awati. Wazifah dalam melantunkan doa-doa. Ini yang pertama. Faliyabdaha bizikrillahi kama marra zikruhu, maka hendaklah memulai doa-doa itu dengan berzikir kepada Allah seperti yang sudah dijelaskan. Wala yabda bisu'al, janganlah memulai dengan permohonan itu, zikiran heula, jadi gak gawe heula. Makanya di dalam azan sendiri itu hayya 'alas sholah heula, kakarek hayya 'alal falah. Sholat heula gak gawe heula. Nah, santos nakagawe kakara menang gajian bayaran al-falah. Ngeris gawe heula. Heula. Minta heula. Nanti kebon heula kebon. Ngahutan. Ka Gusti Allah kebon heula. Itu adabnya itu seperti itu. Qala Salamah bin Al-Aqwa, sahabat Salamah bin Al-Aqwa menjelaskan, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a illa staftahu biqaulihi subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Aku tidak pernah mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai doanya kecuali beliau membuka doanya itu dengan ucapan subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Itu minimal gitu. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Maha suci lain wahabi aliran awas ya. Asmana Gusti Allah ya Wahhab ya Wahhab. Ya aliran Wahabi itu kan diambil dari Abdullah bin Wahab. Itu pelopornya Abdullah bin Abdul Wahab. Salah saya atau Muhammad bin Abdul Wahab, ada bapaknya itu namanya Abdul Wahab, jadi ambil dari situ. Wahabnya asma'nya Gusti Allah.
Maha suci Tuhanku Al-Aliyyi yang maha luhur, Al-A'la sama yang maha luhur, lebih luhur. Al-Wahhab yang maha pemberi, yang Wahhab, yang Wahhab. Itu asma Allah. Sama itu termasuk untuk pembuka rezeki, ya Wahhab, ya Somad, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Razzaq. Itu sama. Ya, cuma nanti masing-masing orang itu pintunya beda-beda. Ada yang dapat pintunya itu dengan mengamalkan ya Wahhab, ada dengan ya Latif, ada yang dengan ya Razzaq. Itu sebetulnya dari sifatnya Gusti Allah dan panggilannya Gusti Allah. Jadi jalurnya itu beda-beda. Sama kayak orang berobat juga cocok-cocokan. Kalau ini kurang mah cocok makeup dokter itu, ya mah cocok lagi sama kan. Asmaul Husna juga begitu, dibagi-bagi. Ini memang kurang mah diamalkan, mungkin bagiannya yang lain. Sholawat juga gitu. Ada yang dibukakan oleh Allah dengan sholawat Fatih, ada yang dengan sholawat Kamilah, ada yang dengan sholawat Jibril, beda-beda. Akhirnya semua diamalkan, tujuannya begitu. Sama mata pencaharian juga, ada yang jadi tani, ada yang jadi pedagang, ada jadi PNS, ada yang jadi kuli, sama. Asma Allah juga mirip-mirip, tapi nanti dibagi-bagi tuh. Para wali juga gitu, dikasih tugasnya oleh Gusti Allah nyebarin sholawat apa itu. Ada yang dapat mandat dari Kanjeng Nabi-nya suruh nyampaikan sholawat Kamilah, ada yang dapat tugas dari Kanjeng Nabi-nya suruh nyebarin sholawat Fatih, ada yang dapat tugas dari Kanjeng Nabi-nya sholawat Tabrijiyah gitu. Beda-beda. Tidak apa, jangan sampai saling bergesekan nanti jadi timbulnya tidak baik. Padahal itu dari Kanjeng Nabi dari kabeh kan bisa manusia itu bisa tapi tidak menguasai. Manusia dikasih bisa tapi tidak menguasai. Waliyabdaha bis-shalah 'alan nabi, dan hendaklah memulai doa-doa itu di samping tadi dengan bertasbih. Nah, ini memuji Gusti Allah, terus bersolawat. Mulailah dengan solawat kepada Kanjeng Nabi, terserah solawatnya apa Jibril, apa Kamilah, apa Tabrijiyah, apa Fatih, atau campur. Summas al-hajataka. Nah, baru sesudah bertasbih dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi, mintalah kebutuhan kamu kepada Allah. Summahtim bis-shalah 'alan nabi, kemudian tutup lagi dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Fa innallaha
yaqbalu sholatain, karena sesungguhnya Allah itu menerima dua sholat, dua sholawat. Wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma kadzafil ihya. Ini lebih baik daripada meninggalkan di antara keduanya. Di sela-sela itu tuh jangan sampai tidak disisipin doa. Jadi di antara dua sholawat itu sisipilah doa. Dan nanti diijabahnya doa itu urusannya Gusti Allah. Mungkin apa yang kita minta itu pas, mungkin juga bentuknya lain. Kalau begitu mentana atau diberena sehat, diberena apa gitu, kadang-kadang itu urusannya Gusti Allah. Tapi yang penting yakin bahwa kita berdoa itu didengar oleh Allah dan diijabah. Doa itu semua dijabah oleh Gusti Allah selama si hamba itu tidak memutuskan bahwa doanya tidak diijabah. Kalau memutuskan berarti tidak dijabah. Jangan memutuskan sendiri. Atau mungkin nanti permohonannya malah dikasihnya di akhirat. Maka diceritakan di suatu hadis, nanti orang mukmin itu ketika masuk ke surga ada yang bikin dia heran. Ya Allah, kenapa ini kau berikan kepada aku, padahal aku dulu di dunia tidak pernah minta ini. Dijawab oleh Allah, kamu kan pernah minta sesuatu kepadaku. Nah inilah yang kamu minta, aku kasihkan sekarang di akhirat. Ridho gak ridho sekali ya Allah, karena ini lebih baik daripada yang aku minta. No, gitu. Jadi jangan sudah, maka ada kalimat la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dzan. Janganlah sekali-kali kalian itu meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Gusti Allah. Jangan. Harus husnudzon. Hari Gusti Allah itu sudah jelas maha baiknya. Kadang gitu. Engkau rajin berdoa, rajin berbuat baik, diuji oleh Gusti Allah. Nah ada hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu ibtalahu. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya dan menguji. Ini hati-hati lagi. Jadi gitu. Dan itu Gusti Allah menguji. Terus beramal soleh, berdoanya rajin, ya ujian ayam baik itu Allah lagi senang. Ada hadisnya, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu ibtalahu. Karena Allah itu sudah pencemburu. Jadi mau ngetes hambanya ini benar-benar enggak cintanya sama aku, perlu aku uji. Jadi ketika kita berzikir, berdoa kepada Allah, udah yang penting sudah berdoa, sudah berzikir. Urusan nanti bagaimana itu urusannya Gusti Allah. Kita syukuri, yang penting kita sudah berzikir, dan zikir itu termasuk daripada ibadah. Itu. Ya termasuk bersyukur. Kayak bersyukur itu kan isinya taat kepada Gusti Allah. Nah zikir itu termasuk diperintahkan. Kadang kan kita tuh suka nyesel, mendingan mah
tas kio-kio, tas matanya ini kio baik dan nyesel. Nah, ini yang salah. Harusnya alhamdulillah, daripada kita itu dapat suatu ujian malah tidak berzikir kepada Gusti Allah. Kalau ini kan dari doa itu ada dua hal ya kan? Iya. Ada dapat doa dikabul. Langsung dikabulnya itu langsung sesuai dengan permintaan kadang-kadang. Tapi ada yang nanti dikasihnya di akhirat. Jadi ini nih, ini apa aja? Kalau maksudnya begini, kalau kita berdoa katakanlah, doanya sesuatu, doanya dikabul. Tapi juga kita dapat pahala dari doa itu. Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya berdoa itu yang ibadah juga dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya ya pokoknya orang mental dan boga kaputo udah dibelanya ya udah niatnya hanya enak. Jadi tidak otomatis. Ya nama-nama lu niat. Makanya ketika kita berdoa memohon kepada Gusti Allah, ya orang disuruh Gusti Allah. Dan memang orangnya butuh, itu tak doang kena pasti kabul teh. Jadi karena ibadah juga terus jadi dunia akhirat barang gitu kan. Tapi tadi kalau aku kudu berdoa tidak jauh dengan sholawat dengan ya istilahnya tasbih dengan pujian-pujian pada Allah. Ya tidak apa-apa, cuma kurang santuy. Sopan santun akhirnya kan orang jadi ayah lamun erek proposal dia kan kudu ayat cara-cara proposal ke kumasarana gitu. Makanya kan kalau kepada Gusti Allah minta ampunan, manggil Gusti Allahnya tuh ya Allah, ya Ghafur, ya Wahhab. Jangan ya Muntakimu. Dan ini jangan atau jangan ya Jabbar. Kalimatnya ya Jabbar ya Qahhar. Lamun ke perang jeung musuh. Jadi kudu pintar. Itu, ya itu kan berarti mengungkapkan bahwa Allah lah yang bisa mencukupi kita. Nanti kita itu cukuplah Allah sebagai penolongnya. Hasbunallah. Cukuplah Allah yang mencukupi aku. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi. Itu artinya. Ni'mal maula, dia sebaik-baiknya tuan, kepemimpin. Wa ni'man nasir, dia adalah sebaik-baiknya penolong. Itu tuh lapan itu tuh sederhana, tetapi kalau diucapkan dengan jumlah sekian itu juga kata Imam Abdul Hasan Asyadzili punya keajaiban yang luar biasa. Dituturkan dan itu hasbunallah tuh. Iya. Iya. Yang paling suka. Ya, wiridan itu. Kemana? Ya, wiridan itu. Kenapa lu panggil resepnya itu? Oh. Ya itu syukur lah. Itu kan berarti arokok bil qalbi yang paling punya dampak di hati. Ya itu lanjutkan lah. Itu kan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wazifah fil azkar wa tasbihat
Wahia kalimatu wirdin fi tikrariha fadail wasatakti fi kalami. Wazifah dalam zikir dan tasbih yaitu kalimat-kalimat wiridan ya fi tikrariha fadail. Kalau diistiqomahkan nanti ada keutamaannya. Biasa terus gitu. Ulah nyoba yuk, tak tiduri. Jadi terus kadang-kadang gitu, namun guys terus rutin muncul keutamaannya nanti. Gitu. Pilih-pilih lapan-lapan tuh muncul nanti lamun ges di istiqomah. Makanya saeutik terus di istiqomah ulah ganti deui lamun nambah teu naon gitu. Jadi kan ada wiridannya dia. Mana ya? Ayo ya halus ya. Ayo ganti deui. Habul amal ilallah adlamuha wa in qalla. Nabi itu bersabda gitu. Paling dicintai amaliyah. Amal itu perbuatan tapi yang baik. Biasanya yang namanya berbuat itu bahasa Arabnya banyak. Fi'lun dia berbuat, amalun juga berbuat. Tapi kalau kata amal itu ke positif penggunaannya biasanya. Maka Kanjeng Nabi tidak afdolul af'al, tapi menggunakannya afdolul a'mal. Jadi ulah sebaik-baiknya perbuatan ada yang istiqomah, nu goreng ke senang, kena istiqomah toh. Jadi satu kata amal itu berarti ke positif. Penempatan katanya itu yang positif kalau amal. Jadi ahabul amal. Jadi perbuatan yang baik yang paling dicintai oleh Allah itu nantinya. Yang paling dicintai dari amal soleh itu apa? Adwamuha, yang paling diistiqomai. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Terus gitu kayak bersapura tahun, gak seberapa puluh tahun kan kamu dibuka istiqomah. Gitu. Nah kumaha terusnya kalau ngamalna beristiqomah masih halus daripada itu sama sekali. Wong kalimatna Gusti Allah ahadku isim tafdil, paling dicintai. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik tapi belum istiqomah, ya dicintai oleh Gusti Allah. Tapi lain nu paling dicintai, nu paling manu istiqomah. Aina sakapung, wakal sakapung, masih mending daripada pernah sakapung-kapung aja. Gitu. Tapi harus gitu terus tetap yang istiqomah. Salah lagi. Kata istiqomah itu berarti kontinu, tapi kontinunya dalam hal yang positif. Awas tuh. Kalau kontinu dalam hal negatif, kalimatnya bukan istiqomah dalam bahasa Arabnya. Terus apa? Israr namanya. Pakai sad. Israrun. Israrun itu berarti terus menerus
dalam berbuat maksiat. Nah, kalau istiqomah terus menerus dalam berbuat kebajikan, itu ada penempatannya sendiri-sendiri. Kan istiqomah teh gini, misalnya ngaji Qurannya atau jumlah ayatnya. Istiqomahnya satu lembar. Terserah. Yang Jadi istiqomah itu bisa juga berdasarkan jamnya, waktunya. Pokoknya kurang maca Quran sakinten 10 menit terus yang tapi karena begitu. Bisa juga istiqomahnya di dalam ayatnya, terserah apa suratnya atau juznya, itu sama saja. Setoran kan macam-macam, itu sama saja istiqomah kabeh. Keistimewaan sama antara membaca Al-Quran dengan wirid. Sebaik-baik wirid ya tilawatul Quran, tetapi harus didukung dengan tajwid gitu. Nah, baca Quran yang paling utama dilenyapkan artinya, ulah garada-garada itu penting apa? Nah, itu lain itu nanti nilainya. Tidak kita terjemahan. Itu oke penting. Yang penting, coba kan ada yang lebih baik gitu loh. Makanya kan di dalam tombokan itu ada kan moco Quran sama. Nah, nih, berarti Quran itu juga dibaca dengan artinya. Jangan sampai masuk kepada hadis Nabi, rubba qari'il Quran wal Quran yal'an. Banyak pembaca Quran sementara Qurannya sendiri melaknat. Kenapa? Karena tidak tahu artinya, terus perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, sambil belajar saja, sambil belajar. Gitu. Bisa ini ulama menjelaskan kemungkinan membaca Quran yang dilaknat itu satu, bacaannya tidak ditajwid, yang kemungkinan perbuatannya menyalahi Quran. Sebab hadis juga mengatakan Quran itu bisa hujjatun laka, bisa juga hujjatun alaika. Wal Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Quran itu kelak bisa menjadi pembela Anda. Kalau Anda nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka Quran akan menjadi pembela. Tapi bisa juga hujjatun alaika, nanti yang memprotes Anda. Dia membaca aku Tuhan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang aku nasihatkan. Protes, ada hadis. Makanya ya tidak harus seluruh yang kita baca, sempatkanlah walaupun satu ayat ada. Dan bila ada yang tidak paham, karena Al-Quran itu juga lafadznya tidak semuanya kita mengerti, karena masih bentuk baku. Terus tanyakan gimana? Fas'al ahlal dzikri, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilmi bila tidak mengerti artinya. Tulang rumput yang bergoyang tuh, yang punya ilmu. Pikir tajwid ya kan, sangat penting ya kan. Penting. Watilil Quran tartila, ai ikra al-Quran bit tajwid. Apa yang umpam dibanding-bandingkan. Target hatam. Umpamanya target hatam kan bacaannya kan bersama siswa kan cepat dibandingkan dengan
satu ayat dengan di Jepang dengan berapa apa itu yang artinya dan sebagainya. Kalau dibanding-bandingkan mending mana kakak? Sekarang pengaruhnya besar mana? Pengaruhnya besar mana? Pengaruhnya apa besar membaca tanpa menghayati, apa besar membaca disertai penghayatan. Sedangkan Al-Quran itu di samping disuruh dibaca, tapi kan juga suruh dijadikan pedoman. Sedangkan pedoman itu kan berarti kita harus memahami. Ya saya mending boga angkot lo butut jenuh atau mending boga mobil Mercy Ici tapi no halus. Aku cuma jangan duit, aku cuma jangan duit. Bututnya kadang-kadang KPKD. Itu kadang-kadang kan orang itu apa milihnya apa kualitas apa kuantitas intinya situ terserah. Tapi sama-sama punya gitu ya. Sama-sama boga tapi gitu tak. Daripada enggak apa ke boga amat di Mercy gitu lah. Cuma ini kan nanyakan yang mana ya. Cuma kita itu kan kadang-kadang seringnya tuh mengejar harta. Itu banyak. Kayak pesantren juga banyak seperti itu tuh. Yang penting hafal, atam, sudah nanti kenal itu. Banyak itu seperti itu sekarang. Iya. Nah, kalau prinsipnya di dalam taklim sih satu kata mengerti itu lebih baik daripada 10 kata tapi tidak hafal, tidak ngerti. Karena ilmu yang bermanfaat itu syaratnya harus ngerti. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan diamalkan. Mau mengamalkannya bagaimana kalau tidak? Jadi sebelum ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan, ya ngerti dulu. Coba zaman dulu pendidikannya walaupun leket itu siji, kelas 2 calis tunggal lah terus gitu. Oleh nama derajat akhirnya tuh kepala emah jadi emah asal jadilah karena ikut sorangan. Tapi ya silakan mendingan daripada keboga. Ya sudah bagus orang mau baca Quran itu bagus. Cuma akan lebih baik lagi dipahami. Itu artinya itu kan ada. Mau beli rokok bisa beli ayat terjemahan dengan satuan sanggup itu. Bisa terjemahan Al-Quran kan ada dari tempat. Paling 50.000 ayat mana? Kalau 50.000 itu sama dinten itu Pak. 5 dinten nyampe. Beli terjemahan Al-Quran bahkan mungkin minta juga bisa itu dikasih ke depan. Coba nanti ada keterangannya. Di sini nanti nyampe. Apa yang ditanyakan sekarang pun nanti nyampe. Watakarroha bis subhah. Ulangilah lapan-lapan zikir dan tasbih itu dengan
itu tuh tasbih. Ya, tasbih nanti tanu kayak balalu bener. Tasbih lain. Bahasa Arab nama subhan. Tete hari tasbih nama maca kalimat subhanallah cuma kategori. Ya itu namanya yang batu-batu atau dari plastik atau dari apa itu kayu, atau itu bisa juga disebut musabbihah. Bisa, itu namanya tasbih. Wa yusamma aidan muzakkirah, itu tuh bisa juga disebut muzakkirah au biyadi. Wa wazifah fi qiraatil Quran, tuh sempatkan lagi ada zikiran tentang membaca Al-Quran. Fa innal Qur'ana jami'un li fadlil zikri wal fikri, karena yang namanya Al-Quran itu menggabungkan keutamaan zikir dan berpikir. Al-Quran jami'un li fadli zikri wal fikri. Sesungguhnya Al-Quran itu menggabung keutamaan zikiran dan pikiran. Wa du'a in kana bi tadbirin wa yustahabbu laka qira'atu hamalah minal ayat allati waradatil akhbar bi fadliha. Maka disunnahkan tuh ini Al-Quran itu gabung zikiran, pikiran, doa ayat kabeh di Al-Quran mah zikiran ayat. Terusnya apa? Tasbihnya ada, doanya ada. Wa yustahabbu laka qira'ah hamalah, jumlah ini jumlah dekat tinggal. Maka disunnahkan bagi Anda membaca sejumlah ayat allati waradatil akhbar bi fadliha, yang mana ada hadis-hadis atau qaul para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan ayat-ayat tersebut. Di antaranya suratul Fatihah. Untuk bisa Al-Quran di Fatihah tadi istiqomah. Ayat kabeh tadi. Nah, hatamannya kulhut diubah. Kulhut diubah. Nah itu kan Sayyidina Ali dapat hadiah Siti Fatimah itu barokah kul. Fatihah, ayat kursi, terus penutup surat Al-Baqarah tuh yang ada di dalam tahlilan amanah Rasul terakhir itu. Terus syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist tuh. Itu tuh di dalam ini juga ada apa tuh yang buku kecil tuh? Majmu' Syarif. Nah, Majmu' Syarif ada di sini. Ada kata. Ayat. Biasanya firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad sadaqallahu wa rasuluhu bil haqqi al-Fatah ayat 27. Terus hingga akhir firman Allah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, al-Isra. Nah itu, dan 5 ayat dari surat Al-Hadis 3 kali, akhir surat Al-Hasyr hakadza fil Ihya. Ini ada di dalam Ihya.
Nah ini namanya zikrun qauli. Ada yang lebih utama daripada zikrun qauli. Apa? Zikrun fi'li. Nah, esok-esok hari niangan para capek-capek napakahan itu zikir sama. Itu zikir fi'li. Jangan dianggap sepele, itu lebih utama. Jadi jangan sampai ngaji ilmu tasawuf itu saja malas. Bagi yang kagawe, bagi yang macul, kayak tadi tukang macul, wiridan kayak. Jadi zikrun fi'li itu lebih baik daripada zikrun qauli. Nyari sempat nulis terus bagus, lebih bagus semua. Tapi kan orang itu profesinya beda-beda. Dulu ada seorang sultan, sampai sholawat, sampai rakyatnya mereka panggil itu hesek. Ini di pangkian bukan jenak, ini sholawatnya disingkat baik. Ini PNS atau pamong desa harus dikira sampai jam salah. Ini pas. Sakit. Balai desa urusan rakyat, niat ibadah, ini lagi zikrun fi'li. Jadi jangan sampai ini, itu lebih utama. Bacakan, aku ada cai, apa mau kena senang ngopi, itu zikrun fi'li. Jadi jangan sampai disalahpahami. Yang beda hari kiai mah, salah ayat urusan zaman jenuh, ini lain deh. Ada orang macam dulu ke pasar, dulu nanti niatan ibadah, itu kayak zikir sama saja, itu lebih utama. Jangan sampai nanti umat Islam terbengkelai. Ada ceritanya orang masuk ke rekor, orang perempuan di sana. Ini gelendang, tuh. Tadi wayang adahan, tuh. Sangka urusan anak penyenang itu karena tawajuhan lain. Ini salah. Kata kenyataan. Akhirnya kan dawir. Itu tuh makanya harus bijaksana. Jadi zikir itu ada dua, ada qauli, ada fi'li. Fi'li itu lebih utama. Ayo ngarit, marapan empe dan napakahan, niata tolakul ma'isya, itu zikir. Suaminya gara-gara masuk torekot karena ayah ditinggalkan banget. Oh dia kayak ayah gitu. Ayah. Oh. Mana mana. Nah ini karena salah penerapan. Ada orang pernah mireng dari Jawa Tengah itu hanya keluhan. Hari ayat kalimat pemilihan tadi saya ngerti Abdul Fikri para menahula itu mereka. Berarti paling utama itu bahasa lain bahasa Al-Quran. Pemilihan kata. Lah itu kan sebetulnya sama itu. Begitu itu apa ya? Promosi lah, bahasa promosi itu. Ya. Jadi ya benar itu juga benar, tapi nanti itu di posisi mana gitu. Jadi tidak bisa terus dimutlakan begitu, terus zikirnya apa mungkin qauli itu tuh afdhalul zikri, karena kalimatnya kan bisa juga itu alnya berarti litarif, bukan di situ menunjukkan apa itu bisa jadi di situ azikrinya tarif berarti khusus, ai afdhalul zikril qauli. Nanti tafsirannya macam-macam takwilannya. Itu biasanya ulama itu seperti itu atau apa itu? Karena ini kan biasanya lafaz-lafaz seperti itu kan lagi acara tahlilan. Makanya kata itulah yang diucapkan.
Quran, suratul Fatihah. Suratul Fatihah Masih kondisi. Kata-kata Kanjeng Nabi sendiri kan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ada. Tapi di situ yang jelas biasanya ungkapan itu tidak membandingkan dengan yang lain. Biasanya saya baca fikih, ulamanya ngomong sebaik-baik ilmu yang dipelajari adalah ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih orang akan tahu mana halal dan mana haram. Ketika baca tauhid, gitu ulamanya tuh. Sebaik-baik ilmu yang dipelajari adalah ilmu tauhid. Karena ini mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Dan ini berkaitan dengan masalah keimanan. Wong ibadah tanpa iman ya sama aja bohong. Oh, nanti belajar ilmu tahu apa nahwu. Wa nahwu aula awalan ayyulama. Nahwu itulah ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Izil kalamu tunahu la yufhama. Karena kata-kata tanpa nahwu tidak bisa dipahami. Ya, gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu ada penempatannya. Tapi hanya yang bumi kan? Bumi? Kemana? Jadi akhlak itu di atas ilmu. Kalau akhlak ilmu. Nah itu seperti itu. Adab bukan akhlak harusnya. Adab itu di atas ilmu. Nah sebetulnya di atas adab itu ada lagi akal yang sempurna. Akal yang sehat. Akhirnya karena beradab kita dapat apa? Disuruh oleh orang tua atau disuruh oleh guru, sementara suruhan atau dari guru dan orang tua itu keliru, disuruh tanpa karena adab. Jadi keliru. Dari itu buka ilmu. Kudu buka ilmu, buka akal. Itu semua sama itu ketika belajar ilmu tajwid gitu promosinya tuh. Sebaik-baik ilmu yang dipelajari adalah ilmu tajwid. Nah kalau orang tidak belajar ilmu tajwid nanti baca Quran atau benar. Sedangkan sholat hanya baca Fatihah. Kudu benar membacaannya tuh. Tapi ulama biasanya bijak tidak pernah mengatakan ilmu tajwid lebih utama daripada ilmu fikih. Nah ini sudah sentimen begini mah salah. Masuk sholawat atau gitu. Nah gitu. Sholawat. Para wali itu nanti ada tugas-tugasnya. Syekh Ahmad At-Tijani dapat tugas dari Kanjeng Nabi suruh mempromosikan sholawat Fatih. Itu bukan miliknya Syekh Ahmad Tijani, sholawat Fatih itu milik Syekh Muhammad Al-Baqi. Nanti Kanjeng Nabi ketika wali musaidana nugaskan dia mempromosikan itu yang lain lagi sholawatnya. Nah cuma antara murid ini loh, atau mungkin karena gurunya itu enggak ngasih penjelasan, jadi bertengkar terusnya terus. Padahal bagus semua. Dan kan nggak mungkin gitu tuh ngamalin sholawat kabeh gitu. Bisa kabeh, maka dibagi-bagi. Gitu. Karena tadi saya katakan manusia itu bisa tapi tidak menguasai. Ada tugas-tugas lah. Ada wali itu diangkat wali Gusti Allah kunaon karena rajin sedekah. Saya diangkat wali ucapan misalkan baku. Ya diangkat wali karena pamajikanna rewel bisa tentunya sabar. Kayak madi tadi. Tuh. Misalnya siap nanti di setiap yang wiridan asal sabar namun direwel aku itu
jadi wali. Jadi dalam pemajikan rewel. Makanya ada bahasa banyak jalan menuju rohah. Beda coba. Syekh Hasan Asy'ari itu dia menekankan kepada muridnya adalah at-ta'allum wa ta'lim. Itu yang digencar begitu. Makanya biasanya kiai yang megang tarekat itu taklimnya ya saya kayak Buya Dimyati itu enggak henti-henti itu. Kalau yang namanya taklim itu pun. Nah nanti Syekh Abdul Qadir Jailani sodako yang diutamakan. Nah gitu. Syekh Ahmad Tijani muliakan tamu. Muliakan tamu. Jadi kami kasih tahu. Tuh, itu apa itu penting itu tuh ada ininya. Itu kan dan tidak semuanya. Jadi mulia kali itu tuh. Kategori tamu teh kumaha tata. Ya maksudnya kehormatan tamu nggak pegawaian gitu. Jadi suluknya itu begitu yang dilihat. Memang ada mirip-miripnya. Tapi yang ada apa itu spesialisnya itu gitu. Kan karena tamu kudu muliakeun aya oge semah cenah. Ya susah kalau orang begitu pun nggak urusan seperti itu. Padahal ini oke, mau datang ke rumah ada tamu gitu. Iya, ya ada masalah. Mungkin punya orang kudu waspada lain deh, tang. Yang tontonan lamun tamu itu, kalau tidak mulakan tamu, tendoran tina lawan tina kaca teh, lamun mau mobil, tamuna, yang servisnya begini. Nah itu contohnya sudah, itu namanya salah. Udah minjem duit mah terus. Ya caranya kan mungkin dengan. Contohnya itu Syekh Baidawi. Syekh Baidawi Surabaya itu kan itu luar biasa. Yang namanya tamu itu dimuliakan sampai karena terus pokoknya ya itu karena tarekatnya Tijaniyah. Lihatlah Buya Dimyati, sering namanya ngajak. Ya Allah, sampai jam 3 malam. Lu ganti ke santri. Ya memang karena di situ anjuran daripada Syekh Hasan Asy'ari-nya itu. Belajar, ngajar. Kamu ngaji, ngajar. Itu suluknya begitu. Mereka itu nyampe usulnya. Iya spesialis gitu loh. Ya lamun abdi ka ulin geus lempay teh ulin ya ulin lagi enggak ngobrol eta disebut tamu gitu kan. Tamu. Anu pokoknya udah tangkai mah batur Jadi tapi kita sok diberengin umpai. Ya gitu. Maka salah kalau orang masuk ke rekor Tijani tidak menghormati tamu itu salah. Ayo lain ikhwan mah Itu salah karena Tapi tidak mesti ada ikhwan di Pak Guru ya. ya betul. Nah, cuma izinnya itu spesialisnya itu. ada ciri khasnya. Iya. Kalau mah Tijani tadi Jadi bagus sekali itu aslinya. Dimaksud sok aya iwan tuh. berarti lamun ulin kan utara ka Tijani tengah hormatan tamu teh berarti dikatae kan mulai Nah, itu belum sesuai dengan Tamu nana hesa itu bukan ini. Terus gitu. pola dihese. Kalau itu nunung katakan itu ciri-cirinya di masing-masing begitu punya apa yang diutamakannya apa? Yang kembali ke pengertian wiridan ang masul kan setiap sholat kudus namanya maghrib subuh tak paling tidak. Ya kan kata-kata ulah kok hari-hari itu mah langsung assalamualaikum Robbana atina fid dunya. Dari api mah mesti itu kan
Masalah astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, amin terus. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Etakal berita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, etakal berita tore. Oh, di sana di mana etakal? Kanjeng Nabi itu. Etakal buktikan Ada. Iya. Ya dianggap toreko kalau Anda istiqomah. Oh, biar sekali itu kata baca. Iya, itu berarti Anda sudah bertoreko kalau sudah istiqomah. Cuma ada toreko itu ada yang formal, ada yang non formal. Jadi kayak Qadiriyah, terus Naqsabandiyah, Tijaniyah, Syadziliyah itu formal. Ada subhanallah, ayat mursidah kan? Berarti itu umum dari Kanjeng Nabi, umum Tanpa orang gak masalah. Kayak ulang akhirnya tas tanpa baik atau menyangka. nggak apa-apa. Jadi intinya toriko itu sebetulnya istiqomah. Maka saya kan gitu, bukannya melarang toriko, kondisi Anda seperti apa. Lo masih buka muda, masih kudu jajan, pemajikan masih seneng bakso, mesti urusannya tak baiklah. Wiridan asa sasaguna tapi di istiqomah. Mungkin kesastuan kan berat karena sudah baiat. Jadi kewajiban ini sanggup enggak, beda membuka pensiunan lah. Ya maaf ini sih kadang nantinya kan kalau sudah itu terusnya mengeluh, kasihan. Cuma gitu kadang-kadang para mursyid itu kurang bijak, tidak dikasih tahu dulu, langsung di BA mereka karunya. Ini banyak kan sekarang kan seperti itu, karunya bukan dilarang, nanti kasihan. Ada namanya kayak anak-anak teh, usaha aja burung anak-anak teh. Nonton jelas kan kadang dipanggil sabutan orang sabutan kan kasihan. Tuh ini maka jadi guru juga harus bijak gitu. Ya bagus betul itu sangat bagus sangat. Tapi harus lihat kondisi si calon murid, dilihat dulu. Terus awalnya masih seneng bakso, masih hayang di cincinan, di alian. Ini misalnya sekarang makan beda, nah ke Semarang Bekas. Oh gitu. Makanya orang kalau kursi dulu, kayak kasepuh lain masalah naon masih jenuh kaputu. Kebagusan. Tuh. Jadi ada pesan terjebak gitu Pak. Nah, kasihan karena dipromosikannya suarga tapi tidak hari masuk suarga. Istiqomahnya itu tadi, yang artinya tidak ada ikatan. Seperti tadi baca tasbih, habis sholat 30 itu kan tidak ada ikatan. Karena tidak ada baikat. Tapi kalau terus, nah itu berarti termasuk sudah bertorikoh. Jadi yang sebetulnya yang penting itu substansinya dulu. Itu banyakkan orang itu melupakan substansinya. Akhirnya ya itu para ruku, kasihan lah. Tuh di sini nanti juga ada mirip-mirip ya, lihat kondisinya. Ada orang tanya ke saya, Kang, ayang boga ima amalan non, saya kasih nabung. Saya enggak kata baca sholawat di sakit, enggak saya nabung. Nanti ngaku bodoh, yuk baca sholawat sakit itu sakwe. Ngomongin aja, makanya disalahkan sholawatnya. Berarti kalau saya nyuruh nabung berarti nyuruh usaha. Dengan kalimat nabung itu sudah dua perintah. Satu kudu dari kasab, nuka dua sisihkan dari kasab itu. Nah, insya Allah kena. Hari masalah wiridan ya sak mampu. Nah,
Anda bisa sholat 5 waktu baiknya yang orang apa? Pekerja apa tadi? Serabutan bisa alhamdulillah bisa. Berat. Saya cari balap. Ini jadi harus bijak. Kan berkenaan soal kok kan tidak sila baikat akan lebih bahasa dengan teman biasa dengannya. Anak kita lamun itu orang mengamalkan atau mengamalkan satu amalan limu itu tukar limu misalnya limu ke berguru gitu misalnya Kena YouTube nah itu baca buku gitu kan oh ternyata sholat itu lebih gitu kita kumaha Kalau wirid-wirid itu kan juga ada apa ya? Ada kadarnya sebetulnya. Jadi harus ada gurunya. Jangan hanya baca buku terus. Takutnya itu di luar kadar kita. Kayak hisib-hisib itu juga berat itu tuh. Doa-doa itu kan doa wali-wali besar itu tuh. Kayak budak kakarek mesti ajaran hisib dan berat itu tuh. Karena harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Akhirnya orang karena mesti ajaran hijab, sewa kakak mungkin dibacakan hijab. Itu jadinya bermasalah. Jadi ya janganlah kecuali sholawat. Loh, itu juga harusnya mah ada gurunya. Gitu. Jadi tahu kadarnya. Sebab ahli guru ini ibarat dokter. Sedangkan wirid itu ibarat obat, jangan sampai overdosis. Ya itu tadi nantinya itu. Sekarang yang sudah ada gurunya saja sekarang itu banyak yang bermasalah. Tadi karena tidak membaca kondisi si calon murid. Nah, kalau guru yang bijaksana masih gaduh pamega tante kira-kira lamun tempat rekod kira-kira keurus hante itu ditanyain dulu sampai nanti terbengkelai. Karena banyak yang sekarang itu kan akhirnya berlomba-lomba banyak-banyakan jamaah itu. Di antara para, yaitu kalau zaman dulu kan banyakan toriko itu bersembunyi. Sekarang kan dipromosikan. Ini Sedangkan mursyid itu tidak hanya di bidang toriko saja, termasuk ilmu-ilmu yang lain pun kurang bisa sholat mursyid. termasuk mursyid ya kan. Bisa. Mursyid itu al-hadi, penunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wazifah fit tafakkur. Terus wazifah dalam bertafakkur nih. Famah mataya sarolakal fikru wa asroful ibadah. Maka bila berpikir ini sesuatu yang mudah bagi Anda, bertafakur itu adalah hal yang gampang bisa Anda lakukan, maka itu adalah sebaik-baik ibadah. Oh, itu masuk pikiran, tafakur itu masuk. Contohnya ngaji itu kan pikir. Masuk ke tafakur juga. Dan mikiran baju badak kan. Ya tenang-tenang. Makanya ibadah kamu lakukan. Iya, tenang-tenang. Ayo ada jadi bapak-bapak mau yang muda karena pakai budak. Betul. Enggak sih. Biasakan lah. Budak nama kolot nama. Tidak apa-apa. Pikiran itu juga itu bijaksana. Kalau dipikirkan ulang wiridan, udah kayak baju, jadi pikiran. Kayak lebaran, tahun, jabulan, pikirin tenang supaya
hidupnya layak. Jangan dipikirkan. Itu pun ibadah. Ibadah. Itu nyenengan keluarga itu ibadah. Kan kalau kayak ngomong kalau penting pikiran itu tenaga. Lu tuh ngaku naulah jenok TK pusing. Memang beda juga. Disuruh penting pikiran. Ayo kalau kita kan. Kapusing makanya teteh. Ada pikiran apa sih lu berpikir apa? Nah, ini positif. Berpikir Melayu. beda antara berpikir dengan pikiran. Kalau pikiran mata stres, pusing aja. Berpikir mah bagus. Cuma kan kata-kata maksudnya teh berpikir tapi orang ngomongnya pikiran. Itu masalah niatnya teh itu bisa jadi. Pikiran sambil balik batu-batu. Sudah pikiran. Pikiran baik ngadi teh. Pikiran sobek aja. Ilfihi makna zikrillahi ta'ala. Nah, karena di dalam bertafakur itu ada arti daripada berzikir kepada Allah. Kalau diutama wasiadah apa ada tambahan lagi di dalam bertafakur itu. Apa tambahannya di dalam bertafakur di samping ada arti daripada berzikir kepada Allah, ada lagi ziyadatul makrifat, menambah pengertian, nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah ngerti. Idil fikru miftahul makrifah, karena yang namanya berpikir itu adalah kunci untuk makrifat. Itu. Kayak makrifatnya kudu naik tafakur. Wal kasfi tuh orang bisa inkisah, yaitu tafakur kuncinya. Wasani ziyadatul mahabbah, dengan bertafakur akan nambah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nambah. Idla yuhibbul qalbu illa mani'tal qada takzimah. Karena yang namanya hati itu tidak mungkin mencintai sesuatu atau seseorang kecuali kepada orang yang diyakini akan keagungannya. Dengan bertafakur semakin mengagumi Gusti Allah, akhirnya timbul mahabbah kepada Allah. Daripada la ilaha illallah pikiran untuk para ruko. Pikiran nasib. Nah, pikiran nasib Pak. Mikir-mikirin ya. Nah, ini kan lain pikiran ya semuanya. Kira-kira usaha teh maju. Ibadah tentunya. Luar biasa ya Pak, Pak Sekjen ibadah. Subhanallah. Itu nantinya. Orang ada iya kan modelan misalnya promosi makanan ternyata ibadah. Ibadah. Gitu. Ya habis payu on. Jadi medsosnya digunakan jangan. Nah, ibadah. Kumania kan? Iya kumania. Iya. Makanya kan niyatul mukmin khairun min amalihi. Wala tankashifu azamatullah illa bi ma'rifati sifatihi. Tidak akan terbuka keagungan Gusti Allah, tidak akan kita pahami kecuali dengan mengerti tentang sifat-sifatnya Allah. Wa ma'rifati kudratihi, mengerti tentang kekuasaannya. Wa ajaibi af'alihi, mengerti tentang ajaib atau
keanehan-keanehan daripada tindakan Gusti Allah. Fayahsulu minal fikri al-makrifah. Maka dari berpikir ini akan wujud makrifah. Itu ngerti, tambah ngerti. Wa minal fikri at-takdim. Semakin mengerti Allah, orang akan semakin mengagumi, akan semakin membesarkan Allah. Itulah agung karena ilmuna, karena nasabna, karena predikatna. Itu karena tidak ngerti Gusti Allah. Mikirkan nasib baik. Wa minat ta'zim, dengan mengagungkan Allah terus-menerus, nanti dibukakan akhirnya cinta sama Gusti Allah, mahabbah. Jadilah wali Allah. Itu prosesnya jadi wali itu. Ya, tafakur, rajin bertafakur, terus semakin ngerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, mengerti terus akhirnya mengagungkan Gusti Allah. Jadilah cinta sama Gusti Allah, jadilah wali Allah. Dan istiqomah tafakurna mereka adalah Istiqomah. Fatufkiru. Awal juga fatafkiru. Ilmu dore dari afkaro atau dari pakaro. Bima yanfa'uka fil muamalah. Pikirkan tentang apa-apa yang bermanfaat bagimu dalam bermuamalah atau bersikap dengan Gusti Allah. Bi antu hasiba nafsaka bima sabaqa min dzunubika wa khatayaka wa taksirik. Bila dihisab, sering dihisab, awak kurang teh, kan ada hasibu qabla antu hasabu. Hisablah diri Anda sebelum Anda dihisab besok oleh Allah. Dihisab sendiri diri kamu, bima sabaqa tentang perbuatan yang sudah berlalu, min dzunubika, baik berupa dosa maupun kesalahan, wa taksirik atau kelalaian, lalai, lambat, malas, itu namanya lalai, yang namanya ibadah. Aitawanika, kelambanan fi ibadati maula, di dalam ibadah kepada. Nah ini kalau wali mestinya begini, nggak ngerasa dirinya hebat. Para wali itu ngerasa dirinya itu ya Allah nggak ada apa-apanya. Para wali itu begini. Wali itu Allah ngasih sama Allah sorangan. Wah ya hebat banget. Wali nanti. Itu setan kayak gitu tuh iblis, perbuatannya iblis. Kebawa timbangan sorangan. Iya. Wa tufkiru bima yanfa'uka fi ilmil mukasyafah. Pikirkan tentang sesuatu yang bermanfaat bagimu dalam ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu sama dengan intisab. Awas nih, jangan mukasyafah sendiri, nantinya halusinasi dan khurafat. Terus gimana ilmu mukasyafah? Pelajari kitab-kitab para aulia yang sudah jelas. Imam Al-Ghazali ada kitabnya Ihya. Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Abdul Qadir Jilani ada. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad itu ilmu mukasyafah. Belajar kitabnya ulah mukasyafah sorangan. Nah, ilmu mukasyafah itu begitu. Ini di sini nggak ada penjelasannya. Ilmu mukasyafah itu ya sudah, itu orang-orang yang sudah usul. Dan nyampe ada nanti nasihat-nasihatnya.
Jangan tanya sih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja punya kitab tafsir 4 jilid itu, kalau salah ya. Coba itu berapa tahun kalau dipelajari. Iya baik, terkira itu terang di situ ada ilmu-ilmu kasyafahnya itu. Jelas mereka itu adalah mutafannin, semua bidang ilmu mereka kuasai. Mutafannin. Jadi 12 ilmu agama itu telah mereka pelajari dan kuasai. Makanya mukasyafahnya benar. Ini itu sudah itu mempelajari, memiliki tafakur fi ilmu mukasyafah itu, ya mukasyafah para aulia ya sudah jelas, jangan mukasyafah sendiri, sebab kisah itu nanti bisa robbani, bisa malaki, bisa jinni, bisa syaitani. Bahaya kalau syaitani. Iya bagi tahu saking bisa satu lebih ya, senang-senang itu. Apalagi kalau sekarang Tafsir Jalani 4 jilid, yang 1 jilidnya segini. Terus paling ulah kapasnya. Imam Ghazali gimana dari Imam Ghazali? Yaitu Alihya. Orang mana? Al-Ghazali orang Damaskus, aslinya dari Tus. Di Yaman sana. Zaman lo. Ke orang Yaman ke sentimen. Atusi. Oh, tip pembola Palestina. Damaskus. Enggak, lo Irak itu nya. Damaskus Syria. 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 Ibu kota Syria. Iya. Sekarang ulamanya juga luar biasa sebetulnya terus. Itu ulamanya tuh kasarnya teh Kang Cukup, bukan paling sekali. Untuk ada ambil. Padahal itu pakar usul fikih, kadang-kadang pakar tafsir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di pasar jualan. Ada ulama terkenal ditarik misalkan. Oe. Ulama oe. Bapak Hasan paling enggak. Umar bin Hafid. Dan para wali itu kan tidak ada yang mengklaim bahwa Allah kalau mengirimkan bala itu minta izin dulu ya. Minta izin dulu kalau minta Nanti di bawah kekuasaan Allah juga di bawah. Ya itu karena tidak memikirkan tentang tidak memikirkan sifatnya Gusti Allah. Jadinya gitu tuh, doktrin yang keliru. Dikiranya wali itu segalanya, ulama segalanya. Wali itu makam yang paling tinggi. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad At-Tijani itu tuh makam paling tingginya wali. Itu merupakan makam awalnya para nabi. Ada keterangannya di kitab tuh ada. Wali makam tingginya wali itu yang sudah puncak
Itu makomnya merupakan makom awal, makom awalnya Nabi. Wali tingkat-tingkatnya kan. Tingkat-tingkat. Depan ungguna wali kutub. Mulai. Wali kutub atau wali. Kalau di dalam hadis itu ada penjelasannya tuh wali abdal 40. Adapun gelar wali kutub itu indah sufiyin menurut para ahli sufi tasawuf. Ada Abdul Qadir. Kutub itu kutub. Sultanul. Ya nanti kutub itu macam-macam. Itu gelar untuk Syekh Qadir Jilani Sultanul Auliya. Dan para wali itu tidak pikir kenapa yang jadi wali ya. Bisa jadi wali gitu kan. Tidak ada yang lihat. Iya. Pikir aja biasa gitu. Ya biasa saja. Tidak ada Yang saya alami begitu, Pak Aceh. Pak Aceh, Ini yang pengalaman. saya alami sih seperti itu yang saya alami. Sebenarnya nggak pernah minta apa-apa saya. Makanya ini buka warung ya. Ini di Bali. Iya, hari orang. Makanya menurut Syekh Abdul Hasan Asyadili, orang yang berzikir itu sebaiknya itu niatnya ibadah, pengabdian kepada Gusti Allah. Mulai lokneangan makom. Ini petunjuk Syekh Abdul Hasan Asyadili. Aku makan pelajaran. Lah, Makomnya nanti datang sendiri ya. Mudah. Di Gusti ya. Makanya kita itu kan siapakah diri kita? Kita ini hambanya Gusti Allah. Makanya kan kata abdul itu merupakan penghormatan dari Allah atau kemuliaan dari Allah kepada hambanya. Bila ada ciptaan Allah oleh Gusti Allahnya diakui itu adalah hambaku, itu makom paling tinggi. Makanya Kanjeng Nabi ketika Isra ayatnya Subhanalladzi asra bi 'abdi. Itu enggak kalimatnya di rasuli, enggak di 'abdi. Jadi orang itu yang paling tinggi itu yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya tanpa pamrih walaupun kepada Gusti Allah. Terserah Gusti. Makanya kayak itu sama Mutbah Al-Hulam itu di dalam ungkapannya dina ngadehes dia menghadap Gusti Allah, ada yang mengintek kalau malam-malam, ya Allah intu azibni fa inni muhibbul lak wa in tarhamni fa inni muhibbul lak. Kalau engkau mengazabku ya Allah, maka sungguhnya aku tetap mencintai engkau. Bila engkau merahmati aku juga tetap mencintaimu, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba. Nah itu Dan kondisi kemarin tetap iya. Tuh. Maka Gusti Allah senang. Hari kita kan banyak kan tuh kagum sama orang itu ketika punya khawarik. Nah, setannya paling cenderung khawarik. yang dibuat semua. Nah, ini banyak ketipuan di situ. Hanya berhalusinasi. Yang wajar-wajar saja. Kayak pengertian khilafah itu banyak yang keliru. Belajar sampai ke Arab Hadis pun salah mengerti khilafah. Di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah ay may yahlufuni fi tanfidhi ahkam. Aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Apa khalifah di situ? Yang menggantikan aku untuk melestarikan hukum-hukumku. Gimana? Jadi manusia itu sebagai wakil dari Tuhan, bumi ini dipelihara, mulai dirusak. Itulah khalifah itu terserah di sisi mereka.
sistem sultan, ada sistem presidensial. Yang penting dipelihara, manusianya diurusin, alamnya dijaga. Itulah khalifah sebetulnya yang begitu, khilafah yang benar, bukan yang sistem khalifah begitu. Coba lihat, kalau lihat sejarah khalifah Bani Abbasiyah yang benar kan sabar. Itu Pak Dedi. Iya Pak, terusnya zaman Umayyah hanya Abdul Aziz bin Umayyah. Itu kalau ini sih pendapat sih boleh saja. Abu Somad kan mengatakan satu-satu solusinya adalah ganti dengan sistem khilafah. Dari mana? Solusi pengen semua itu teratasi. Solusinya ada satu, iman dan takwa. Yang benar itu. Apapun sistemnya. Iya, apapun sistemnya. Iya. Jadi banyak yang keliru. Salah saya baca di tafsir Jalalain itu begitu. Ada di kitab tafsir Jalalainnya. Inni ja'alu fil ardi khalifah ay may yakhluquni fi tanfidhi ahkam. Nanti ambil-ambil ya, solusi apa pun takwa. Kan tadi kebalikan istiqomah apa kan? Yang belak. Angga ulah malas bacot. Selama itunya istilahnya. Isra, Hamzah, Shad, Ra, Alif, Ra. Hamzah, Shad, Ra, Alif, Ra. Ingat pelajaran imla salah baik. Isra. Bertani, ada khalifah masa benar ini. Menjaga lingkungan, menjaga alam ya kan? Iya itu, makin Tuhan tuh begitu. Tapi kan banyak yang dibohongin kita tuh. Ya kan itu sama. Sudah, ini tidak ada pertanyaan yang mesti diajukan. Kalau tidak ada, enggak. Anu tadi menyambung masalah ijazah. Ijazah. Kan ilmu itu yang bagus yang bersama dijajahin gitu ya oleh guru. Nggak ada sanad. Ya, sekolah itu kan pakai ijazah. Akhirnya misalnya namun abdi ya mempelajari katakan mengawasi buku fikih misalnya. Tapi si anu ngarang buku fikih itu ternyata ijazah dan ngajwa abdi maca eta kumaha ka abdi ngamalkeun dina bacaan buku eta. Dengan gasap. Yang asal-asalkan memang ngerti. Yang masalah kalau ngerti oh ini artinya benar, itunya benar, tulisannya benar, nggak ada masalah. Maksudnya perlu ijazah Mbak, asalkan ya sama aja tukang lah. Kalau sudah tukangnya mah ada beli alat, maksudnya ini tinggal dipakai baca paham gitu yang kena kegunaan aja dia. Namun orang pun lain tukangnya bisa menang. Asalkan yang orangnya itu sudah punya patokan-patokan ilmu gitu. Ini baca buku, oh ini memang dasarnya ada, keterangannya jelas. Waktu saya ngaji juga memang begini. Ini punya itu nggak ada masalah. Dan kalau ragu, Nah, tanyakan tadi Jangan kita tidak punya basic. Nah, ini yang bermasalah itu yang tidak punya basic. Itu nanti bermasalah. Kan bisa jadi salah harokat bukunya tuh. silakan pilih Ibu, Ayah, mangga. Kalau ayat Al-Quran semua ulama sudah sepakat kan jumlahnya. Jumlah
jumlahnya bermasalah ayat mah 6666. Itu kan ada yang mengatakan 66 itu isinya, maknanya, bukan jumlah ayat. Karena memang ada yang satu ayat dihitung dua. Seperti Al-Fatihah saja itu ada yang dari basmalah, ada yang dari hamdalah. Tapi tetap disebut sab'ul masani, berarti jelas 7 ayat. Nah, kalau dari hamdalah coba mulainya dari mana? Maka kalau seandainya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim terus siratal sampai waladhalin kan benar. 71 kalau bismillah ada. Kalau mazhab Syafi'i kan dengan basmalah. Termasuk ada beberapa ayat yang sama dengan di surat lain gitu kan. Ya selain surat Ar-Rahman kan ada yang ulang-ulang itu. Nah, ada yang hitung satu, ada yang hitung dua. Bisa jadi. Babi ayat beberapa kali ya. Itu dihitungnya kan tetap satu ayat kan dia hitung. Ada yang hitung dua, ada yang hitung sekian gitu, jumlah sesuai. Ada lagi sama kalimatnya di surat ini ada, di surat ini ada. Sepengetahuan saya loh selama saya Subhanallah. Astagfirullah. Makanya tidak sepakat itu ya seperti itu. jadi boleh tidak sepakat itu kalau Oh, Tapi kan yang jelas seperti surat dari Ar-Rahman Fabi ayyi ala ilaikuma bitarbukan sabar ayat. oh, Pak. 30 ada 71. Coba sepengetahuan Bapak berapa? karena itu masalah nama. Pokoknya macam-macam lah. Dan itu datangnya tuh wahyu itu berulang-ulang itu lagi atau yang menyusun ayat itu kan? Harus dibaca tafsirnya nanti. Ya. Demikianlah kita akhiri saja dan bagaimana minta pendapat khususnya di Pangeran Mamun Jumat yang akan datang apa masih bisa kita bersilaturahmi. Lebaran Senin gitu. Wah, lebih lah kan. Nen, Kelas apa komisi mah. Masih Kalau sawal. mesti ayat kamu kena Jumat Masih sawal. sawalan saya tidak bisa menebak kata Muhammad. Cuma kita sepakati saja kalau ya soal itu maksudnya sendiri. kan minta pertimbangan dulu. Kalau saya mah pengennya sih ya. Terus, tapi kan bermuara kan. Mari saya pengennya sudah. Minta pertimbangan dia akan Jumat yang akan datang. Anu alus. Kalau Pak Kiai pengennya terus, kalau saya pengennya sudah. Kalau saya mau pengen Sudah itu bukan sudah. kalau saya pengennya istiqomah kamu mah. Ya itu sih mangga baik terserah. Saya nggak bisa inilah. Kalau saya itu nggak bisa. Karena bermudik ya. Anda dan kemudian kostos. Hari saya nggak bisa kalau di tangan begitu coba. Jadi udahlah begini aja. Untuk Jumat yang akan datang Jumat. Bulan Syawal. Berarti libur. Libur. Rahmat doa ini nggak libur kan? Nah, bisa disepakati ya? Jadi Jumat yang akan datang libur. Tolong sekjen di. Tapi hari saya sih setujunya tidak libur. Karena saya itu kiam lain maksudnya ya ngaji sendiri lah. ngaji di rumah. Ngaji di rumah Ya, sebab saya gitu ke santri juga kemarin tuh. Saya tidak meliburkan sebab yang namanya tolabul ilmi itu Tidak ada libur. diwajibkan, gitu. Kenapa saya membolehkan kalian pulang? Awas tuh, bukan meliburkan, lu tanggung jawab di akhirat masalah itu. Oh, bukan. Kenapa bulan? Tapi teh rasa manisnya teh benar manis teh gusti tak pakai. Jadi saya mah nggak berani, pokoknya meliburkan tidak berani. Hari menyanggupi juga tidak berani.
Jadi Jumat depan Belajar di rumah. belajar di rumah. Jumat berikutnya kita buka kembali. Madam di imam. Ya. Sallallahu Muhammad. Sebelum kita baca doa, kita bersolawat dulu. Dan jangan lupa kita terlalu banyak minta hal-hal yang sepele, yang utama. Ya, salawat dulu. Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya Musa Rafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut sholawat yang dikumandangkan dan dipopulerkan. Usulnya usul. Oh, di sana betul. Ya Rasulullah, Salamun alaihi ya Rafi'al sya'ni wa daraji. Abata ya ziratal alamin ya umailal judi wal karami ya umailal judi wal karami ya Rasulullah.